Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nike Mayangsari dari kelas MJ801, mata kuliah Cyber Security Management. Saya akan menjelaskan tentang poin-poin yang ada pada jurnal Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risks, and Cyber Security. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki status saat ini dan arah masa depan pengguna sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan bagi perusahaan dengan produksi multi-komponen. Makalah ini menyajikan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasokan dan juga untuk mengidentifikasi cara-cara dukungan informasinya. Pada abstrak ini juga berfokus pada analisis proses rantai pasokan dan cara mendukungnya secara informasi, terutama terkait pengelolaan ketidakpastian, risiko, dan keamanan cyber. Penelitian ini juga mengusulkan metode baru untuk identifikasi dan prediksi risiko rantai pasokan serta solusi keamanan data. Sistem informasi untuk manajemen rantai pasok. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1988 ketika pendiri perusahaan berbasis di Amerika Serikat bernama Sanjeev Sidhu dan Ken Sharma menemukan segmen pasar sistem informasi yang belum tergarap. Sejak saat itu, banyak pemasok menawarkan berbagai solusi yang dipasarkan sebagai solusi untuk manajemen rantai pasok. Berikut gambarnya. Sistem manajemen rantai pasok atau SCM memungkinkan pemenuhan permintaan terhadap produk perusahaan secara jauh lebih baik dan secara signifikan untuk mengurangi biaya logistik dan juga pembelian. SCM ini mencakup seluruh siklus mulai dari pembelian bahan baku, produksi, hingga distribusi produk secara umum. Para peneliti mengidentifikasi ada 6 area utama yang menjadi fokus manajemen rantai pasok, yaitu produksi, pasokan, lokasi, inventaris gudang, transportasi, dan juga informasi, seperti yang ada di gambar. Selanjutnya adalah tugas-tugas yang diimplementasikan. Yang pertama yaitu meningkatkan tingkat layanan, optimasi siklus produksi. Yang ketiga, pengurangan persediaan gudang. Keempat, peningkatan produktivitas perusahaan. Yang terakhir yaitu peningkatan profitabilitas. Jenis-jenis kerentanan dan cara melakukan serangan web. Keamanan informasi menggunakan server proxy untuk memindai konten guna mengidentifikasi potensi ancaman, mencari infrastruktur internet yang rentan atau kelemahan jaringan yang memungkinkan peretas mendapatkan akses tidak sah ke manajemen rantai pasok, menembusnya, dan melakukan kampanye serangan. Ancaman tersebut antara lain, yang pertama, aplikasi yang berpotensi tidak diinginkan seperti ekstensi browser yang berbahaya. Yang kedua, ada trojan. Yang ketiga, tautan ke spam web atau juga iklan palsu. Yang terakhir yaitu pengalihan browser dan juga metode lain yang digunakan untuk mengarahkan pengguna ke web palsu tersebut. Yang pertama ada DevOps. Layanan DevOps ini seringkali rentan karena tidak diterapkan dengan benar atau sengaja dibiarkan terbuka untuk memfasilitasi akses oleh pengguna yang sah. Sekitar 75% server dari CloudDB dapat diklasifikasikan sebagai layanan terbuka maksimal, dapat diakses melalui internet dan tidak memerlukan autentifikasi. Hanya kurang dari seperempatnya yang memerlukan autentifikasi, setidaknya memasukkan beberapa informasi akuntansi. Lebih dari 75% server dapat diklasifikasikan sebagai layanan terbuka maksimal. Tidak seperti CloudDB, hanya sebagian kecil dari server-server ini memungkinkan berisi data pribadi. Docker adalah platform perangkat lunak yang sejak awal sangat diperhatikan oleh operatornya untuk keamanan. Namun, terlepas dari upaya-upaya ini, lebih dari 1.000 instansi Docker masih terbuka secara maksimal. Sebagian besar instan Docker ini ditemukan di Amerika Serikat atau juga di Tiongkok. Yang kedua yaitu ada Clouds. Clouds merupakan area baru bagi peretas yang secara aktif mengeksplorasinya untuk mendapatkan potensi baru bagi serangan mereka. Para peretas menyadari bahwa sistem cloud sangat penting bagi banyak manajemen pasokan web. Mereka juga menyadari bahwa mereka dapat membobol sistem perusahaan lebih cepat jika mereka dapat membobol sistem cloud ini. Jaringan yang dinamis, modern, memberikan lebih banyak peluang untuk serangan, menciptakan risiko keamanan baru, dan mengurangi kemungkinan kontrol sumber utama risiko tersebut, yaitu clouds. Selain itu, perangkat dan juga aplikasi teknologi informasi, bayangan yang tidak sah menimbulkan masalah. Perusahaan akhir meremehkan risiko dan juga jumlah celah dalam jaringan perusahaan, clouds, dan informasi dan infrastruktur
perangkat akhir mereka. Kurangnya kontrol sederhana menyebabkan fakta bahwa rata-rata 20 hingga 40% infrastruktur jaringan dan infrastruktur perangkat akhir menjadi tidak dapat diakses untuk analisis atau manajemen suatu organisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada Internet of Things. Adalah interkoneksi perangkat fisik, kendaraan, bangunan, dan benda lainnya yang sering disebut dengan perangkat terhubung atau perangkat pintar yang memiliki perangkat elektronik, perangkat lunak, sensor, aktuator, bawaan, dan mampu terhubung ke jaringan yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data dan membaginya. Internet of Things ini mencakup 3 elemen utama. Yang pertama yaitu teknologi informasi, teknologi operasional, yang terakhir, yang ketiga yaitu teknologi konsumen. Banyak dari perangkat ini jauh tertinggal dalam hal keamanan dibandingkan dengan sistem desktop dan memiliki kerentanan yang perlu diperbaiki, yang dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Selain itu, perangkat-perangkat ini juga dicirikan oleh yang pertama, pelaporan kerentanan, risiko, dan update hampir tidak ada atau sama sekali tidak tersedia. Yang kedua, perangkat menggunakan arsitektur khusus. Yang ketiga, banyak aplikasi yang sudah usang atau tidak diperbarui, misalnya seperti Windows XP yang memiliki banyak kerentanan. Yang terakhir yaitu perbaikan keamanan yang jarang dilakukan. Jenis-jenis ancaman. Yang pertama, seperti primary logs atau trojan, dan juga utilitas yang memudahkan infeksi awal komputer pengguna. Contohnya, virus makro dalam dokumen Word yang sangat berbahaya. Yang kedua, ada potentially unwanted application, termasuk ekstensi browser yang berbahaya. Yang ketiga, ada binary windows yang mencurigakan yang menyebabkan ancaman seperti adware atau juga spyware. Yang keempat, ada penipuan di dalam Facebook, meliputi seperti tawaran palsu, konten media palsu, dan juga tipuan lainnya. Di Facebook ini rentan sekali banyak penipuan yang terjadi, maka kita harus berhati-hati dan waspada terhadap suatu konten. Kita harus cermat dalam suatu konten tersebut, supaya kita tidak menjadi korban penipuan ini. Yang terakhir ada malware, yaitu termasuk program ransom dan juga agen yang mencuri data saat pengguna mengetik atau keyloggers yang mengirim payloads berbahaya ke node yang telah terinfeksi. Ancaman spyware. Mencuri informasi pengguna dan juga perusahaan termasuk data pribadi dan informasi rahasia atau properti lainnya. Yang kedua, mengurangi efektivitas perangkat keamanan dengan mengubah konfigurasi dan pengaturan, menginstal perangkat lunak tambahan, dan memberikan akses ke pihak ketiga. Spyware ini juga dapat menjalankan kode secara remote, menggunakan hacker mengontrol penuh perangkat. Selanjutnya, meningkatkan jumlah infeksi lain. Setelah pengguna terinfeksi, seperti spyware atau juga adware ini, mereka menjadi rentan terhadap infeksi malware lainnya yang lebih berbahaya. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu, sebuah organisasi harus memiliki kontrol dan juga monitoring keamanan secara real time untuk menghindari perangkat tidak terdeteksi dari penyerangan dalam jaringan ini. Segmentasi jaringan dan juga inventaris perangkat harus rutin diperbarui secara otomatis. Yang kedua, peralihan dari sistem tertutup ke sistem IP yang terkoneksi sangat penting agar infrastruktur transportasi dan juga rantai pasokan bisa memenuhi kebutuhan layanan yang aman dan juga mobile. Keamanan seperti Internet of Things menjadi perhatian besar karena banyak perangkat yang rentan dan juga kurang untuk melakukan perhatian keamanannya. Yang terakhir yaitu, konsumen menghadapkan layanan digital yang seamless dan aman dalam interaksi dengan berbagai penyedia layanan, transportasi, dan juga logistik. Yang selanjutnya, keberhasilan dari SCM modern ini bergantung pada teknologi informasi yang kuat, integrasi digital yang efektif, dan juga terutama pada keamanan cyber yang terkelola dengan baik. Setelah tadi presentasi saya mengenai poin-poin pada jurnal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.